Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika. Wa khamisuha, bermula yang kelimanya rukun haji al-halqu, yaitu mencukur, awit taksiru atau memotong. Jadi kalau al-halqu botak ini, jadi cepak habis. Kalau taksir itu sekedar gunting-gunting doang, mendekin doang, itu ya. Wa kaunuhu, bermula keadaan al-halqu ruknan, itu merupakan rukun. Wa huwa, bermula rukun di sini al-mu'tamadu, yaitu pendapat yang dipegang kuat. Fayusabu, maka mendapatkan pahala oleh orang yang halqu alaihi, atas man khalqa. Jadi orang yang mencukur itu mendapatkan pahala. Waqila, dan ada yang berpendapat, tapi ini lemah. Tadi pendapat yang mu'tamad, al-halqu itu merupakan. Waqila, dan ada satu pendapat, huwa, bermula al-halqu istibahatul mahzurin, yaitu memperbolehkannya perkara yang dilarang. Dan thawaba, tiada pahala, alaihi, atas orang yang mencukur. Afadahu, demikianlah menjelaskan kepada hal tersebut Ibnu Hajarin, oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi istibahatu mahzurin, ya tadinya kita motong rambut itu dilarang ketika ihram, maka ya ketika tahallul, ya ini boleh. Jadi perkara yang dibolehkan. Wa yajibu, dan wajib, ayyakuna, oleh bahwasanya keadaan mencukur min sya'ri ra'si, itu daripada rambut kepala. Fala yujzi'u, maka tidak dianggap cukup sa'ru ghairihi, oleh rambut selain rambut kepala. Bagi tahallul potong jenggot kagak cukup, enggak sah, harus rambut kepala. Wa yustaratu, dan disyaratkan kaunuhu, oleh keadaannya al-halqu ba'dal wukufi, itu setelah wukuf. Wa ba'dal tisofi lailatin nahri, dan setelah lewat dari pertengahan malam takbiran. Malam Raya Idul Adha, artinya sudah lewat jam 12 baru boleh mencukur. Sebelum lewat jam 12 pada malam takbiran, ini belum dianggap al-halqu. Itu hukumnya masih haram. Karena ketika ihram kagak boleh kita motong rambut, kagak boleh kita motong kuku. Qala Romliyu, berkata oleh Imam Ar-Romli, wa qalluhu, bermula paling sedikitnya al-halqu salah susa'aratin, itu 3 helai rambut. Naqfan, dengan dicabut, au qasson, atau dengan digunting, au ikhrafat, au ikhraqan, atau dibakar, disundut pakai rokok mutusinnya itu. Jadi bagaimana aja caranya untuk menghilangkan rambut ini dianggap sah. Itu mau dicabut kayak enggak digunting, ya satu-satu cabutnya, sekali 3 lumayan. Itu ya, sakitnya lumayan bisa ngikut kulit rambutnya kalau pas nempel 3. Gitu ya. Enggak ada gunting, ya ada obat nyamuk, disundut, dibakar, enggak apa-apa. Yang penting nyopotin 3 helai rambut. Waman sa'ra birasihi, waman, bermula orang sa'ra yang tiada rambut birasihi, di kepalanya, yundabu, maka disunahkan lahu, bagi man tadi, imraru Musa, oleh melewatkan pisau cukur, ala rasihi, atas kepalanya, sekedar doang, sebagai isyarah bahwa dia telah mencukur rambut, ya. Dari kampungnya emang udah pelotos, emang udah kagak ada rambutnya, ya, karena habis di
habis dioperasi kena kanker di apa itu namanya biasanya? Di kemo botak, nggak tumbuh-tumbuh. Ya, cukup aja lewatin pisau cukur. Nggak cukup dilewatin gunting. Itu. Nggak disarah nyabut doang, nggak cukup. Jangan sampai kulit kepalanya disundut, jangan disundut. Gitu. Ya, cuma sekedar ngelewatin pisau cukur. Gitu. Berapa kali? 3 kali jalan. Karena 3 kali rambut ya mestinya 3 kali jalan, sunnahnya ya begitu doang. Walau kana, dan apabila keadaan birosihi itu dengan kepalanya illatun, bermula ada penyakit, la yumkinu, yang tiada memungkinkan, bisa babiha, dengan sebabnya illat tadi, dengan sebabnya penyakit tadi, at-ta'arudu, oleh menyibakkan rambut begini nih, apa sih namanya, digeser gini nih ya, bahasanya ya disipakin gitu ya, itu disisir, li sya'ri, bagi rambut, sobaro, maka ia harus bersabar, ilal imkani, sampai memungkinkannya, wala yafdi, dan tidak wajib membayar fidyah, enggak terkena fidyah karena ada ilat ya, karena ada penyakitnya sehingga rambutnya itu nempel sama jampe. Tahu jampe? Tahu jampe kagak? Koreng kalau udah kering itu ada kerak-keraknya. Orang Betawi itu namanya jampe, orang Sunda juga jampe kalau ke sana. Ya? Nggak tahu. Saya waktu nerangin di sono sama Pak Guru katanya jampe juga. Ya? Saya nyari bahasa Indonesianya bingung itu. Ya, kerak koreng gitu aja dah. Itu. Jadi kalau di rambut itu kita bocor aja darahnya, misah itu kulit sama darah yang kering itu misah dengan rambut. Begitu kalau korengan, jatuhnya tuh di atas kulit. Nah itu susah disipak, susah diambil. Ya kalau timbang segempok segini dong, di sini masih bisa dicukur ya nggak apa-apa. Beda. Ya, ini semuanya nih ketutup sama jambe, ya, sama kerak koreng, sehingga rambutnya nggak ada yang bisa diambil, nggak ada yang bisa disipak. Kalau masih ada yang disipak, suruh sabar sampai memungkinkan dia untuk mencukur rambutnya. Walhalku, bermula mencukur klontos, lizakari, bagi laki-laki, abdolu, itu lebih abdol. Wa minat taksiri, dan daripada menggunting 3 helai rambut saja, lil unsa, bagi perempuan, bil aksi, dengan sebaiknya. Ya, jadi anak laki harus halte, ya, anak perempuan taksir, potong aja ujungnya dikit gitu. Ya, kalau istilah rambut perempuan merupakan mahkota bagi dirinya sendiri. Famahiyatul haji, adapun bermula isinya haji, intisarinya, hakikatnya, ay haqiqatuhu, yakni hakikatnya haji, murakkabatun, yaitu tertib, tersusun, min hadhil khamsati, dari 5 rukun ini. Famatahkalla, maka takala rusak, wahidun, oleh salah satu rukun, oleh salah satu minha, daripada 5 rukun ini, lam yasihha, maka tidak sah, hajjuhu, oleh hajinya. Wala yujbaru, dan tidak bisa diganti, tarkuhu, oleh meninggalkan, wahidun, bidamin, dengan bayar dam, intaha, selesai, oleh Imam Ar-Romli. Ya, itu bedanya. Ada rukun haji, ya, rukun haji itu ada 6, itu, ya. Itu. Lalu rukun umrah ada 5, kecuali wukuf di Arafah. Maka rukun haji yang 5 ini, ketika
salah satunya aja tidak bisa dilaksanakan, maka hajinya tidak sah, wajib ngulang tahun depan. Nggak bisa diganti pakai dam, nggak bisa diganti pakai dam, pakai bayar fidyah nggak bisa. Ya. Makanya ini mesti dijaga 5 rukun ini. Beda kalau wajib haji. Ada wajib haji, ada rukun haji. Cuma di haji doang yang beda antara wajib dengan rukun. Itu. Kalau di sholat rukun, ya wajib ya rukun. Itu. Semuanya tuh. Ya, masalah ibadah yang ada wajib sama rukunnya sama, kecuali haji. Rukun ya rukun, wajib ya wajib. Wahia bermula khamsah ayat khamsatul arkanu, yakni 5 rukun. Rukun yang 5, illal waqufa, kecuali wukuf. Arkanun merupakan rukun lil umrati, bagi umrah. Itu. Ya, wukuf itu bukan rukun umrah. Selain wukuf, maka 5 perkara tadi merupakan rukun daripada umrah. Maksudnya begitu. Liannahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, telah melakukan umrah bidunihi, dengan tanpa wukuf di Arafah. Hafadahu, menjelaskan hal tersebut Ar-Ramliyu, oleh Imam Ar-Ramli. Walihadil arkani, dan itu bagi rukun-rukun ini al-khamsati yang 5, furudun, bermula ada fardu-fardu, wa syurutun, dan ada syarat-syarat. Atbu tafsirin, wow di sini sebagai atap tafsir daripada fardu. La budda, tidak boleh tidak, min mura'atiha, daripada memperhatikan fardu-fardunya, syarat-syaratnya. Wa iya, bermula syarat, ma'lumatun, itu telah diterangkan, telah diketahui, mimma, daripada apa, qaddamnahu, yang telah kami dahulukan kepada maklumah bisyarhi, di dalam kitab syarah. Jadi syarat-syaratnya yang 5 perkara tadi itu sudah dijelaskan sebelumnya, itu ya. Titik udah tuh selesai. Wa haruma, dan haram, alaman, atas seseorang, ahrama, yang sedang meragukan ihram, bin nusuki, dengan ibadah haji dan umrah, tibun, oleh memakai minyak wangi, ai isti'mal, yakni menggunakan minyak wangi, zakaran, itu laki-laki, karena keadaan isti'mal, au unsan, atau perempuan, mau laki mau perempuan pakai minyak wangi hukumnya haram. Walau ahsyama, sekalipun orang yang tidak normal penciumannya, sekalipun orang yang kagak normal penciumannya, maka dia tetap haram pakai minyak wangi ketika lagi ihram. Haram-haram fi badanin, makanya di badan haram. Au malbusin, atau di pakaian juga haram. Au ta'amin, atau makanan juga haram. Au syarabin, atau minuman juga haram. Ya, artinya bukan makanannya yang haram, tapi baunya yang haram. Ya, makan molto, mulutnya bau molto, ya haram hukumnya. Ya. Waduh nurasin, yang kedua memakai minyak wangi, waliyatin, dan jenggotnya, walau unsa, sekalipun ia perempuan, biduhnin, dengan menggunakan minyak. Wa illam yakun, sekalipun tiada keadaan, mutiban, itu bau wangi, walau lisyarin makhlukin, sekalipun rambut yang akan dicukur. Ini bedain,
pakai minyak wangi dengan pakai minyak rambut. Itu. Kalau pakai minyak nggak ada baunya, nggak apa-apa. Ini kalau buat badan, buat pakaian, diminyakin yang kagak ada baunya nggak apa-apa. Beda kalau rambut, dia mau bau, ada baunya atau kagak ada baunya, rambut haram diminyakin kalau lagi ihram. Jangan separuh-separuh nih nerimanya nih, ya itu. Wah, kaki bulu saya pakai minyak wangi haram. Iya, kalau lagi ihram, ya itu. Ini lagi ihramnya lagi bau-bau, datang-datang apa dipotong rekamannya, pakai minyak wangi haram hukumnya. Itu. Padahal ada kata-kata lagi ihram. Itu. Demen banget ngerjain orang, gitu ya. Ini kalau potong-potong hati-hati nih. Gitu. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan ghuslu ra'sihi, oleh membasuh kepalanya binahwi khitmi, yang dengan seumpamanya daun hitmi. Saya nggak tahu nih, adanya di Arab. Ya, pokoknya jenis tumbuhan yang tidak berbau, gitu. Ya. Wala tihalun, dan tidak mampu memakai sifat mata celak, bila zinatin, dengan tanpa ada perhiasannya. Saya juga bukan dandan nih, perhiasan sifat mata kayak bagaimana? Apa ada mentreletnya gitu? Ya, ini yang tukang pakai sifat mata, pernah ngeliat sifat mata yang ada mentrelet ya? Nggak ada. Beda dengan pakai maskara ya. Itu. Pihi di dalam minyak, di dalam sifat mata tadi. Wala tibin, dan juga tidak berbau wangi. Sifat mata itu netral, ya. Bahkan dia bisa jadi obat mata, jadi terang kalau nggak duit. Ya. Kenyang keluar dari dalam padang. Ya, artinya mata bisa jelas. Nah ini, ya, yang sakit mata bisa cepat sembuhnya dengan sebab pakai sifat mata itu. Fa'inkana, apabila keadaan pihi di dalam sifat pihi itu, di dalam sifat mata tadi, zinatun, bermula ada hiasannya, kuriha, maka dimakruhkan saja, bukan diharamkan. Apa ada menjelaskan zalika tersebut Ar-Rawiyu oleh Imam Ar-Rawi. Ya, artinya perlu juga kita tahu nih, ya, orang lagi perhiasan perempuan misalnya, ya, ada yang sekarang pakai maskara ditempel pakai lem, itu wudunya gimana? Itu, ya, ya janda yang namanya wudu ya tetap wajib. Di sholat 5, wah saya janda Ustaz, emang kagak boleh juga. Bukan masalah janda kagak jandanya, ya. Wa idzalatul dhafri, yang ketiga memotong kuku. Min yadihi, kuku kakinya, aurijlihi, kuku tangannya, aurijlihi, atau kuku kakinya. Ini haram ketika lagi ihram. Wasyarin, dan memotong rambut, min rasin, daripada kepalanya, au ghairihi, atau selain kepalanya, ihalqin, dengan mencukur, au ghairihi, atau yang lainnya. Lagi di hotel iseng-iseng nyabutin bulu hidung, itu kan haram hukumnya, kagak boleh kalau udah niat ihram gitu, ya. Jadi memang enak kagak enak sebenarnya. Makanya pakai pakaian ihram jangan yang mewah tapi panas. Mendingan yang murah, yang sedang-sedang aja tapi adem dipakai. Ya. Ketika kita ngambil ihram tengah malam, nginep dulu di hotel, ya, tidurnya pakai pakaian ihram. Kagak boleh sampai hotel ganti celana, pakai sempak, ganti kain, kagak boleh. Nanti pagi-pagi habis sholat subuh baru kita melaksanakan yang lainnya. Ya. Wukuf tawaf, ya, wukuf tawaf, ya, itu terus sa'i, terus tahallul, baru selesai boleh pakai celana.
Jadi selama niat kita ihram, kagak boleh kita mandi itu pakai sabun Lifebuoy yang ada wanginya, kagak boleh. Ya, pakai odol yang ada wanginya kagak boleh selama ihram. Ya, cuma bisa ngadem-ngadem doang, pakai air doang. Ya saya nggak biasa Ustaz, itu sudah biasa pakai sabun, pakai sikat gigi. Kayak ini kalau kagak pakai sabun sama sikat gigi kayak kagak mandi. Lah iya, siapa juga begitu, bukan ente doang. Ya, karena kita udah niat ihram, udah pakai pakaian ihram, ya kagak boleh kita tukaran. Ya boleh tukaran tapi pakai pakaian ihram juga, gitu. Nggak boleh pakai sembang, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai kain. Ya, tidurnya begitu aja. Ya paling selempangannya dibuka nggak apa-apa. Ya, bagian atasnya bisa pakai kain ihramnya aja nggak apa-apa. Kesekse itu kalau kain ihramnya panas, ya meskipun di ruangan pakai AC tetap aja kagak enak. Ya. Watajibu dan wajib al-fidyatu oleh fidyah fi salasi sa'aratin dalam memotong 3 helai rambut. Au salasi adfarin atau memotong 3 kuku, ya, wilaan secara berturut-turut. Ya, jadi bayar fidyah. Sawaun sama saja karena keadaan izalah amidan itu orang yang sengaja, au nasian atau orang yang lupa. Aliman orang yang ngerti, yang tahu, am jahilan atau orang yang kagak tahu. Sengaja kagak sengaja, paham kagak paham, ngerti kagak ngerti, tetap wajib bayar fidyah. Pada fidyah maka tidak wajib fidyah guna di sini ketika menghilangkan kuku dan rambut. Ala majnunin atas orang yang gila tiba-tiba. Wa mumma ale dan atas orang yang ayan. Wasobiyin mumayyin dan anak kecil yang tamyiz. Adalah menghilangkan zalika akan kuku dan rambut. Wa bisyarati dan dalam menghilangkan 1 helai rambut. Kalau tadi 3 helai, 1 helai atau 2 helai, ya. Wa bisyarati dan dalam 1 helai rambut, au zafrin atau 1 potong kuku, mudun bermula 1 mud. Wabil isnan ini dan dalam menghilangkan 2 potong kuku, au 2 potong rambut, 2 helai rambut, mudani, ya, 2 mud. Kalau fidyah itu hampir 1 liter, ya. Kalau mud itu sekepal nih, secauk 1 mud, 1 mud. Wali ma'dzurin dan itu bagi orang yang uzur. Binawi komlin dengan seumpamanya banyak kutunya, awasahin atau ketombeknya, kotoran rambut, au harin atau panas, au jarahatin atau karena ada lukanya, ayakhliqa bahwasanya ia memotong, wa yuhdi dan ia wajib bayar fidyah. Afada menjelaskan jika akan hal tersebut Ar-Ramliyu oleh Imam Ar-Ramli, ya. Rambutnya banyak kutunya, kalau dipotong, waduh gak betah, ya silakan potong tapi bayar fidyah, ya. Atau ketombenya, kalau dipotong ketombenya kagak hilang, ya, maka dipotong wajib bayar fidyah, ya. Atau panas gerah, ya, kalau kagak dipotong beringsatan aja, ya, maka dipotong rambutnya, terus wajib bayar fidyah. Atau dia ketiban botol aqua dari atas, bocor, wajib dijahit, ya. Ketika dijahit harus dipotong rambutnya, ya potong rambutnya, bayar fidyah. 1 mud, saya tadi ya ukurannya 3 helai, ya. Itu. Iya. Rambut dipotong 3 helai, bayar fidyah. Kalau 1 helai rambut 1 mud, 2 helai 2 mud, 3 helai 3 mud, seterusnya. Ya.
Wajimaun, yang kelima haram bersetubuh. Sawaun, sama saja karena keadaan jima. Muhriman itu orang yang sedang ihram, bihajin dengan haji, au umratin atau sedang ihram umrah, au kiranin atau sedang melaksanakan haji kiran, maka haram bersetubuh. Ini kalau lagi ihram ya, mau ihram haji ke, mau ihram umrah ke, mau ihram kiran ke, sama hukumnya haram. Sawaun, sama saja karena keadaan jima, pikubulin, di kubulnya kemaluan depannya, au duburin atau kemaluan belakangnya, mau depan belakang hukumnya haram. Au fi adamin, mau di kemaluan istrinya, ambayimatin atau binatang, bihailin dengan pakai penghalang seperti kondom atau lainnya, amla atau tidak, tetap hukumnya haram. Ini bicara jima, ya, bicara bersetubuh, gitu. Watab sudu dan batal bihi dengan sebab jima, umratun oleh umroh, mufrodatun yang sendirian, artinya umroh doang, kagak melaksanakan haji, haram, batal, ya. Wahajun, dan hajinya batal, walau qarinan, sekalipun haji kiran, batal qabla tahallulihi, sebelum ia melaksanakan tahallul al-awwali yang pertama. Sebelum tahallul yang pertama dia melakukan jima, hukumnya batal hajinya. Wa tajibu, dan wajib bihi dengan sebab berjima, badanatun oleh onta badana, ini onta yang gemuk, ala zakarin, baik atas laki-laki, ala zakarin, wajib atas laki-laki, la unsa, bukan perempuan. Jadi perempuan yang dijima nggak ada, cuma batal aja, gitu, ya. Ya sama kayak puasa, kita bersetubuh siang hari tanpa batal, ya, yang dapat hukumannya lakinya doang, perempuannya ya kagak. Ya meskipun lakinya dipaksa sama bininya, gitu, ya. Jangan pakai pikiran sendiri, sekarang gua dipaksa ini, gitu ya. Ya. Benar Ustaz, demi Allah Ustaz saya dipaksa, demi Allah Ustaz, gitu ya. Pakai swear-swearan segala begitu, ya. Itu. Tetap aja meskipun dipaksa, ya, ini yang wajib qadanya, wajib bayar kifarahnya. Itu kalau sebelum tahallul awal, ya, fidyahnya badana, bayarnya pakai onta yang gemuk. Wa amma ba'da tahallulihi, adapun bermula setelah melaksanakan tahallul awal, fasyatun, maka bayar pakai seekor kambing. Ini juga bagi suaminya. Afada dzalika, menjelaskan hal tersebut Ar-Ramliyu, oleh Imam Ar-Ramli. Wa muqaddimatuhu, adapun bermula muqaddimah, pendahuluan jima, ail jimaiyani, jima bersetubuh, kakublatin, seperti mencium, wa nazarin, dan melihat, memandang, walamsin, dan ngelus-ngelus, bisahwatin, dengan syahwat, dengan nafsu, wajibu, maka wajib, bima, dengan sesuatu, siwan nazari, ya, selain melihat, al-fidyatu, oleh fidyah. Afada dzalika, menjelaskan hal tersebut Ar-Ramliyu, oleh Imam Ar-Ramli, ya. Jadi kalau ihram itu jangan pengen nyium dah, ya. Itu artinya ntar kalau rapi tahallul baru dah, kecuali memandang. Kalau memandang itu cuma kita doang yang ngerasain, ya. Itu. Kalau memandang doang sampai timbul syahwah, ini tidak ada bayar fidyah, ya. Kalau istri kita kagak haram, kalau kita mandang orang lain, ya, tetap haram hukumnya kalau melihat dengan
dengan syahwat. Qala berpendapat Atiyatun oleh Imam Atiyah, wa yajibu dan wajib ad-damu oleh bayar dam bil muqaddimati di dalam pendahuluan jima, wa illam yunzil sekalipun tidak mengeluarkan air mani, illa fil qiblati kecuali pada ciuman, bihailin dengan penghalang. Nyium perempuan pakai penghalang tuh gimana ya? Hah? Oh, nyiumnya pakai kaca kali. Enak juga kagak gitu ya. Wan nadhari bi syahwatin, dan melihat dengan syahwat. Fala yajibu maka tidak wajib ad-damu oleh bayar dam, wa in anzala sekalipun keluar air mani itu. Cium dengan tanpa penghalang, melihat dengan syahwat, ya sampai keluar air mani, menurut Imam Atiyah wajib bayar dam. Kalau menurut Imam Romli, ya wajib bayar fidyah. Gimana? Kesonggel itu bukan muqaddimah. Yang namanya muqaddimah itu ya ente, ya orang mau bersetubuh kagak langsung timpe aja gitu ya. Pemanasan dulu gitu. Iya. Foreplay ya. Itu Ya. muqaddimah. Kalau kesenggol doang mah ya kagak ada harganya. Ya, kagak bisa bikin manggut. Ya. Pokoknya yang namanya muqaddimah jima, ya, yang kira bikin manggut, bikin keras gitu ya. Kalau kagak keras juga kagak enak gitu. Ya. Waqtun nikah. Kalau lagi ihram haram akad nikah. Fayahrumu maka haram alal muhrimi atas orang yang melakukan ihram ayyuzawija, bahwasanya ia menikahkan orang lain, au yatazawaja atau ia yang menikah. Yujawiza menikahkan orang lain. Sawaun sama saja karena keadaan zalika akan itu yujawiza au yatazawwaj bil wilayati menjadi wali. Babenya nikahin anaknya kagak dalam keadaan ihram ya haram. Itu. Ya. Au bil wilayati atau dengan pelian menjadi wali. Babenya kagak lagi ihram. Ya. Dinyerahin ke amil lagi ihram haram nikahinnya. Gitu. Ya. Wa kullu nikahin, bermula tiap-tiap pernikahan, karena keadaan pernikahan tadi al-waliyu bermula walinya bihi dalam pernikahan, muhriman itu dalam keadaan ihram, awiz zauju atau suaminya dalam keadaan ihram, awiz zaujatu atau istrinya, calon istrinya dalam keadaan ihram, bahwa batilun itu dianggap batil, tidak sah. Kullu nikahin, pokoknya setiap pernikahan yang dalam keadaan ihram bahwa batilun itu dianggap tidak sah. Ya. Yang melakukan pernikahannya haram, pernikahannya dianggap tidak sah, dianggap batil, maka wajib diulang. Wa yajuzu dan boleh ar-raj'atu oleh raj'ah, rujuk. Habis ditalak dia rujuk, enggak apa-apa. Bil ihram, dalam keadaan ihram, alal asohi atas pendapat yang sahih. Lakin tukrahu akan tetapi dimakruhkan oleh raj'ah, makruh rujuk. Wa yajuzu dan boleh ayyakuna bahwasanya keadaan al-muhrimu oleh orang yang sedang ihram
Syahidan itu menjadi saksi. Binikahil halalaini, di dalam pernikahan dua orang yang halal, bukan keadaan ihram. Ini jangan ala halalaini, ya, jangan disimpang-simpangin, ya. Nikah dengan ponakan, antara ponakan dengan paman itu orang halalaini. Ini kagak boleh paman sama ponakan itu nikah karena dia halal. Itu. Ya, artinya ketika megang tangannya halal, kagak dosa, kagak batal wudunya. Ini jangan disimpangin. Ngambil sebelah aja. Ya. Nikah dua orang yang halal, padahal ini bab haji, bab ihram. Ya. Orang yang lagi kagak ihram disebut orang yang halal. Bukan halal secara keturunan. Anak sama bapak hukumnya halal. Kenapa halal? Kagak sah pernikahannya, kagak batal wudunya, kagak haram memandangnya. Ya, bedain hukum tuh antara lagi ihram dengan di luar ihram itu. Saking pinternya orang. Ya. Oh, di kitab ini ada pernikahan binikahi halalaini. Perempuan sama perempuan halal. Ya. Artinya perempuan sama perempuan kagak batal wudunya, dianggap halal. Kita laki-laki dianggap halal. Ini ada nikah halal ini, nikah antara dua laki-laki. Waduh, repot. Ya, kebangetan pinter tuh orang. Ya. Alal as-sahih, atas pendapat yang sahih. Waktu kerau dan dimakruhkan hibatul mar'ati oleh melamarnya perempuan bil ikhrami dalam keadaan ikhram, wala tahrumu, dan tidak diharamkan, cuma makruh saja. Lagi ikhram, yang ngelihat perempuan lagi ihram cakep juga nih, itu hari juga dilamar, itu hari juga diterima, nggak apa-apa, tapi makruh. Abada menjelaskan zalika akan hal tersebut An-Nawawi oleh Imam Nawawi fil Idahi, di dalam kitab Al-Idah. Wasdiyadus saydin, yang ketujuh, haram berburu hewan buruan, makulin yang dimakan, beriin yang hidup di darat. Berburu hewan darat yang boleh dimakan. Wa mutawallidin, dan yang dilahirkan dari hewan buruan. Ai masridin, yakni hewan buruan, min makulin, daripada yang bisa dimakan, wa ghairihi, dan selainnya, dan selain dimakan, ala muhrimin, atas orang yang sedang ihram, walau kharijal harami, sekalipun keluar dari tanah haram, wa ala dakhilihi, dan atas orang yang ada di tanah haram, walau halalan, sekalipun dalam keadaan tidak ihram. Dalam keadaan halal artinya dalam keadaan tidak ihram. Lumayan nih. Yang pertama ada hewan murni, ya. Ada kelinci liar, ya. Biasa diburu. Nah, orang yang ihram haram nih memburu kelinci tadi, ya. Atau peranakan, kelincinya perempuan betina gitu ya. Di sono ada yang miara kelinci jantan,
Ya. Masuk ke kandang jantan, dikawinin tuh kelinci sama hewan bukan liar, gitu ya. Dia kabur tuh betinanya, beranak di tempat lain, itu namanya peranakan. Ya. Seluruh hewan yang di tanah haram, ya, itu haram diburu. Mau ama orang yang ihram di tanah haram atau pendatang di luar tanah haram sengaja berburu di tanah haram, hukumnya haram. Segitu doang tuh penjelasannya nih. Ya. Jadi hewan asli buruan ataupun hewan peranakan dari hewan buruan haram. Ya. Orang yang ada di tanah haram dalam keadaan ihram atau tidak dalam keadaan ihram, hukumnya haram, berbudana haram. Udah ngerti? Ya. Wa yahrumu, dan haram aidan juga ala rajulin, atas orang laki-laki, satru ra'sihi, oleh menutup kepalanya. Walau ba'dahu, sekalipun sebagian kepalanya, bima, dengan segala sesuatu, yu'adu, yang dianggap satiran, sebagai penutup, urfan, menurut kebiasaan. Kakolan suwatin, seperti peci, watinin sakhinin, dan tanah liat yang tebal, haram menutup seluruh kepalanya. Ya. Sekalipun sebagian haram, pakai topi haram, pakai peci haram, ya, pakai selampe juga haram, ya, selayar haram. Satu lagi apa tuh, bob ya, apa tuh? Ya, enggak yang dimasukin ke leher tuh, yang grab tuh. bob apa namanya? Agak gaul sih lah ya. Ya, illa ayah taja, kecuali bahwasanya membutuhkan didzalika, kepada penutup kepala, dinawi harin, karena seumpamanya sangat panasnya, au baradin, atau sangat dinginnya, au mudawatin, atau karena dalam masa pengobatan. Faya juzu, maka boleh oleh menutup kepala, ma'al fidyati, beserta bayar fidyah. Afala dzalika, menjelaskan hal tersebut Ar-Ramliyu, oleh Imam Ar-Ramli. Hukum asal haram. Kalau ada sesuatu hal yang mengharuskan, maka nggak apa-apa, tapi wajib bayar fidyah. Pakai payung itu tidak menutupi kepalanya, ya. Enggak nempel sama kepalanya. Bahkan juga begini nggak apa-apa. Ya, yang haram pakai nempel di kepalanya. Walubsu mahitin, yang 9, haram memakai pakaian yang dijahit. Bihiyatotin, dengan mesin jahit, au ghairiha, atau selain mesin jahit, dianyam, ya, disol, ya, dilem, ya. Pakomisin, seperti memakai baju gamis. Wahufin, dan memakai sepatu yang dijahit. Kalau haritoh itu apa ya? Kalender apa tuh? Ya, bukan haritoh nih. Wa kharitatin, pakai kho ya. Ya. Kalau kurang titiknya tambahin titiknya. Wa kharitatin, dan tas
lil khulliyati, untuk perhiasan, dompet kalau kata kita. Ini perempuan kalau kita jarang, kalau kita tuh buat naruh HP, naruh rokok, ya, lagi ihram pakai gituan, nah itu nggak boleh. Bebasin semuanya tuh, ya, jangan bawa-bawa tas kayak begitu. Wasarawil, celana panjang. Watubanin, celana pendek. Alal wajhil mu'tamadi, atas cara memakai secara biasa. Lubsuhu, oleh memakainya, fihi, di dalam sarawil dan tuban. Malam yahtaju, selama tidak dibutuhkan, lahu, bagi hal tersebut. Nah, kebanyakan orang nih pakai malam yahtaju lahu, ya. Orang umroh itu dikasih tas kecil-kecil tuh, ditaruh di leher. Di situ isinya paspor, semua hal yang dianggap harus dibawa, ya. Ya kalau sekarang bawa-bawa surat vaksin kali gitu ya. Ya, betul. Mau masuk Masjidil Haram wajib ngeluarin surat vaksin. Nah, pakai tas begitu hukumnya boleh, karena itu sangat dibutuhkan. Sedangkan kita nggak pakai celana, ya, nggak ada kantong, nggak apa-apa. Nah, itu alasan orang-orang umroh sekarang pakai tas kecil-kecil dianggap boleh. Ya, itu wajib dibawa ke mana aja, sampai ke pasar itu wajib dibawa. Ya. Ya, sebab kalau kita ketangkep, kita dicurigain, itu ada bukti paspor, ada bukti KTP, semuanya ada surat-suratnya di situ. Ya, dan itu harus dibawa-bawa. Ini namanya apa? Yahtaju bihi. Kalau nggak ada kemanfaatannya, nggak ada kebutuhannya itu tas, maka kagak boleh dibawa-bawa, nggak boleh dipakai ketika ihram. Sebagian banyak yang mempertanyakan, nah itu jawabannya, ya, yahtaju bihi, karena butuh hal itu, ya. Wa illa, nah illa ini negatif ketemu negatif. Seandainya tidak, malam yahtaj, ma itu tidak, lam yahtaj tidak, ya, faya juzu, maka boleh, ya, wa yafdi, dan harus membayar fidyah. Walam lam yajid, seandainya tidak menemukan oleh seseorang ma akan sesuatu, yastatiru, yang bisa menutup bihi dengan ma tadi, la bisa, maka ia memakai al-sarawila, akan celana panjang, bila fidyati, dengan tanpa bayar fidyah. Wala yalzamuhu, dan tidak wajib kepadanya, qat'uha, memotong celana tersebut. Wa in amkana, artinya memotong di sini, ya, nyopotin jahitan-jahitannya, ya, nggak usah dicopotin, ya, gembreng-gembreng juga akhirnya, gitu ya. Wa in amkana, sekalipun memungkinkan untuk melepas jahitan-jahitan tadi, gitu. Enggak usah, kalau kagak ada celana pakaian ihram, ya pakai celana, gitu, ya. Walahu, dan itu bagi orang yang ihram, lubsu khufin, bermula memakai khuf. Syaratnya lam yastur, tidak menutup oleh khuf tadi, ka'bahu, akan kedua mata kakinya. Haitsu faqada, sekiranya tiada oleh man na'lan, akan sandal. Kalau nggak ada sandal, pakai sepatu yang kagak nutup mata kaki, nggak apa-apa. Ya, pantopel nih, bukan sepatu bot. Walau, dan itu bagi orang yang ihram, lubsu qabqabin, bermula memakai bakyak, wa madasin, di sepatu juga, jenis sepatu ini,
Orang biasa nyebut madas-madas, makanya di sini ada kata-kata ma'rufin yang udah populer. Ya. Bahasanya sepatu khusus buat orang haji. Wa in wajada sekalipun menemukan ghairahuma akan selain keduanya. Boleh sekalipun ketemu yang lain, pakai khuf misalnya, ya, pakai sandal bakyat. Oh mau pakai madas silahkan, ya. Mau pakai kop-kop silahkan. Afada menjelaskan zalika karena tersebut Ar-Ramliyu oleh Imam Ar-Ramli. Wa alaiha dan itu bagi perempuan ay wa yahrumu dan ihram alal mar'ati atas orang yang perempuan walau amatan sekalipun budak satru wajiha menutup wajahnya. Jadi haram atas perempuan satru wajiha menutup wajahnya walau qalilan sekalipun sedikit illa lihajatin kecuali karena ada kebutuhan Faya maka boleh satru wajiha ma'al fidyati beserta bayar fidyah. Walaha dan boleh bagi mar'ah atas dula bahwasanya memasang tirai ala wajiha atas wajahnya sauban berupa pakaian kain cadar mutajafian yang direnggangkan bikhosabatin dengan kayu wanahwiha dan seumpamanya. Bahasanya pakai pesel, ya. Ada ini ada nih, ya. Kalau sekarang apa itu yang buat nih pesel ya, ya. Pakai pesel tapi kalau sekarang pakai apa namanya pakai plastik, dia pakai kain. Kagak nempel, ya kagak boleh tutup kepalanya itu pakai cadar itu nempel, ya. Itu kalau ada pesel diganti sama kain, ya nggak apa-apa itu dipakai, ya langsung nempel kepada wajahnya. Yang haram yang nempel sama wajahnya, ya. Kalau zaman sekarang enak menjelasin, kalau zaman dulu kita belum pernah lihat pesel, iya kan? Sekarang udah ketemu pesel, gampang nyontohin dah, pakai pesel ganti pakai kain, dah itu pakai kain nggak apa-apa. Ya kainnya juga jangan yang transparan, kalau gelap bener ya mentok mulu, gitu. Ya mentok mulu. Fa'in sakoto apabila jatuh ala wajiha atas wajahnya bighairi ikhtiyariha dengan tanpa usahanya wa rafa'tuhu dan mengangkatnya halan seketika itu juga fala fidyata maka enggak ada fidyah. Kalau ketiup angin nempel di muka ya enggak apa-apa, enggak ada fidyah. Ya, yang selamat itu aja udah pakai pesel tempelin aja kainnya. Ya. Wa tafazun wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini hal-hal yang dilarang ketika ihram, ya itu banyak, gitu. Makanya wajib diperhatikan, jangan sampai kita melanggar. Ya, meskipun hanya sekedar wajib bayar fidyah aja, ya tetap hajinya sah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al